Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dian Andesta Bujuri MPD selaku dosen pada mata kuliah pembelajaran tematik dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat, yang mana pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan untuk menjalankan semua aktivitas kita seperti biasanya, termasuk menjalankan proses pembelajaran meskipun dalam keadaan daring atau online. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang model pembelajaran tematik. Materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Saudari Hafsah, dan materi kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Winda, dan materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Hafsah, kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Kapsa, NIM 1920201049. Saya di sini sebagai pemateri pertama dari kelompok 4 yang akan membahas materi mengenai model pembelajaran kognitif, keterhubungan atau keterkaitan. Pengertian model pembelajaran kognitif, keterkaitan atau keterhubungan. Model pembelajaran ini secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya, satu topik dengan topik lainnya, satu keterampilan dengan keterampilan lainnya, tugas-tugas yang akan diselesaikan dalam satu hari dengan tugas-tugas yang akan diselesaikan hari berikutnya, bahkan satu ide-ide yang dipelajari dalam satu semester dengan ide-ide yang dipelajari semester berikutnya dalam satu bidang studi. Model pembelajaran kognitif ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Menurut Fogarty tahun 1991, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran kognitif ini. Berikut ini beberapa keunggulan atau kelebihan dari model pembelajaran kognitif. Yang pertama, siswa memiliki wawasan yang luas sebagaimana suatu bidang studi yang terfokus pada satu aspek tertentu. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan konsep kunci secara terus-menerus. Yang ketiga, memungkinkan siswa untuk mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki atau merevisi, serta dapat mengasimilisasi ide-ide untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, itulah merupakan kelebihan dari model pembelajaran kognitif. Berikut ini kekurangan yang dimiliki dari model pembelajaran kognitif sebagai berikut. Yang pertama, masih tanpa terpisah inter bidang studi. Yang kedua, tidak memungkinkan guru untuk bekerja secara tim. Ketiga, dalam memadukan ide-ide pada satu bidang studi, maka usaha untuk mengembangkan keterhubungan antar bidang studi menjadi terabaikan. Hal tersebut merupakan kekurangan dari model pembelajaran kognitif. Langkah-langkah model pembelajaran kognitif ada 4. Yang pertama, tahap perencanaan. Yang kedua, langkah-langkah yang ditempuh oleh guru. Yang ketiga, tahap pelaksanaan. Yang keempat, evaluasi. Yang pertama, langkah perencanaan. Pada langkah perencanaan ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran secara umum. Yang kedua, menentukan pembelajaran secara khusus. Yang kedua, yaitu langkah-langkah yang ditempuh oleh guru. Pertama, menyampaikan konsep pendukung yang harus dikuasai oleh siswa atau materi prasyarat. Yang kedua, hendaknya menyampaikan konsep-konsep yang harus dikuasai oleh siswa. Yang ketiga, menyampaikan keterampilan proses yang harus dapat dikembangkan. Yang keempat, menyampaikan alat dan bahan yang digunakan. Yang kelima, menyampaikan pertanyaan. Tahap yang ketiga, yang pertama, harus melakukan pengelolaan kelas dengan cara membagi siswa menjadi berkelompok-kelompok. Yang kedua, kegiatan proses. Yang ketiga, kegiatan pencatatan data. Yang keempat, diskusi secara klasik.
Berikutnya, evaluasi. Yang pertama, ketepatan hasil pengamatan. Kedua, ketepatan menyusun alat dan bahan. Yang ketiga, ketepatan siswa dalam menganalisis. Evaluasi produk. Penguasaan siswa terhadap konsep atau materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Berikut ini implementasi dari model pembelajaran kognitif. Dalam proses belajar mengajar, model keterhubungan ini digunakan untuk menghubungkan beberapa materi dengan kompetensi yang memiliki karakteristik saling keterkaitan dengan berpedoman pada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Adapun cara untuk menghubungkan materi yang saling keterkaitan dengan cara membuat jembatan pengetahuan. Jembatan pengetahuan itu berupa berita, wacana, alat peraga, dan lain sebagainya yang dianggap mampu menghantarkan siswa untuk memahami satu materi ke materi lainnya. Materi-materi yang tidak memiliki keterkaitan maka tidak bisa dipaksakan untuk dihubungkan. Jika dipaksakan, kemungkinan besar siswa akan mengalami kebingungan dalam merekonstruksikan pengetahuan. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan mengenai model pembelajaran kognitif. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Winda Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Winda Lestari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang model pembelajaran WIBIT. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertiannya. Pembelajaran terpadu model WIBIT ini menurut Trianto merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Nah, pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Tema bisa digunakan dengan negosiasi antara guru dan siswa, tetapi dapat pula dengan cara diskusi sesama guru. Setelah tema tersebut disepakati, dikembangkan sub-sub temanya dengan memperhatikan kaitannya dengan bidang-bidang studi. Dari sub-sub tema ini dikembangkan aktivitas belajar yang harus dilakukan oleh siswa. Baiklah, selanjutnya saya akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran WIBIT ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu. Nah, kelebihan dari model pembelajaran WIBIT ini meliputi yang pertama, penyeleksian tema sesuai dengan minat akan motivasi anak untuk belajar. Yang kedua, lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman. Yang ketiga, memudahkan perencanaan. Yang keempat, pendekatan tematik dapat memotivasi siswa. Dan yang terakhir, memberikan kemudahan bagi anak didik dalam melihat kegiatan-kegiatan dan ide-ide berbeda yang terkait. Selanjutnya, kekurangan dari model pembelajaran WIBIT ini meliputi yang pertama, satu, sulit untuk menyeleksi tema. Nah, yang kedua, cenderung untuk merumuskan tema yang dangkal. Yang ketiga, dalam pembelajaran, guru lebih memusatkan perhatian pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Yang keempat, memerlukan keseimbangan antara kegiatan dan pengembangan materi pembelajaran. Selanjutnya, langkah-langkah. Nah, untuk memulai proses perancangan model pembelajaran WIBIT ini, sebaiknya kita memperhatikan langkah-langkah perancangan model pembelajaran WIBIT, yaitu yang pertama, mempelajari kompetensi dasar, hasil belajar dan indikator setiap bidang pengembangan untuk masing-masing kelompok usia. Dan yang kedua, mengidentifikasi tema dan subtema dan memetakannya dalam jaring tema. Dan yang ketiga, mengidentifikasi indikator pada setiap kompetensi bidang pengetahuan melalui tema dan subtema. Dan yang keempat, menentukan kegiatan pada setiap bidang pengembangan dengan mengacu pada indikator yang akan dicapai dan subtema yang dipilih. Dan yang terakhir, menyusun rencana kegiatan pembelajaran. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran terpadu model WIBIT ini ialah sebagai berikut.
Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, mengembangkan sub-sub tema. Yang ketiga, mengembangkan aktivitas belajar yang harus dilakukan oleh siswa. Selanjutnya, implementasi. Pada pembelajaran terpadu menggunakan model WIBIT ini dimulai dengan menentukan tema. Sebagai contoh, tema yang sudah ditentukan bersama adalah keluarga. Nah, dari tema ini dikembangkan dan dipadukan menjadi sub-sub tema yang ada pada beberapa mata pelajaran, misalnya pada mata pelajaran IPA dan IPS. Nah, pada mata pelajaran IPA ini standar kompetensinya mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam atau cuaca dan musim serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Nah, siswa diajarkan tentang macam-macam benda langit dan peristiwa alam yang terjadi di sekitar. Dari peristiwa alam tersebut, siswa diharapkan dapat menjaga kebersihan rumah. Selanjutnya, misalnya pada mata pelajaran IPS tadi, standar kompetensinya mendeskripsikan lingkungan rumah. Nah, siswa diajarkan untuk mendeskripsikan lingkungan rumahnya masing-masing. Dan yang terakhir, misalnya pada mata pelajaran matematika, standar kompetensinya mengenal bangun datar. Nah, siswa diajarkan tentang bentuk-bentuk bangun datar, misalnya pada pintu rumah yang berbentuk persegi panjang, pada jendela yang berbentuk persegi, dan lain sebagainya. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, saya Ramadianti Putri. Di sini saya akan memaparkan materi tentang model pembelajaran terpadu atau integrated. Pembelajaran terpadu atau model integrated merupakan pendekatan belajar mengajar yang memadukan 4 atau lebih mata pelajaran dengan memprioritaskan konsep-konsep, keterampilan-keterampilan ataupun sikap yang dapat dipadukan dari masing-masing mata pelajaran yang bertolak tema sentral. Adapun kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran terpadu ini sendiri yaitu yang pertama, kelebihan dari model pembelajaran keterpaduan antara lain dapat memudahkan siswa untuk mengarahkan keterkaitan dan keterhubungan di antara berbagai mata pelajaran. Yang kedua, memungkinkan pemahaman antar mata pelajaran dan memberikan penghargaan terhadap pengetahuan serta keahlian. Yang ketiga, dapat ataupun mampu membangun motivasi. Dan yang selanjutnya yaitu kelemahan model keterpaduan, yaitu yang pertama, model ini model yang sangat sulit untuk diterapkan secara penuh. Yang kedua, model ini menghendaki guru yang terampil, percaya diri, serta menguasai konsep dan sikap keterampilan yang sangat diprioritaskan. Yang ketiga, model ini menghendaki tim antar mata pelajaran yang terkadang sulit untuk dilakukan, baik dalam perencanaannya maupun dalam pelaksanaannya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dari model pembelajaran terpadu atau integrated. Baiklah, adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam model integrated yaitu yang pertama ada tahap pelaksanaan dalam melakukan kegiatan, yang mana di dalamnya ada A. Proses pengumpulan informasi, B. Pengelolaan informasi dengan cara analisis, komparasi, dan sintesis, dan C. Penyusunan laporan yang dapat dilakukan dengan cara verbal, grafisi, audio, gerak, dan model. Dan yang kedua ada tahap kulminasi, yang mana dapat dilakukan dengan yang pertama penyajian laporan baik tertulis, oral, unjuk kerja, dan produk. Dan B. Penilaian yang meliputi proses dan produk dengan menggunakan prosedur formal dan informal dengan tekanan pada penilaian produk. Baiklah, yang selanjutnya ada implementasi dalam model pembelajaran terpadu, yang yaitu model ini merupakan tipe integrated yang paling tepat digunakan dengan tim departemen lintas relawan yang bersedia untuk melibatkan waktu dan energi dalam proses integrasi. Contoh untuk model integrated ini sendiri dalam pembelajaran tingkat SLTP adalah dalam
KD 3.1 pada mata pelajaran fisika, yaitu menyelidiki sifat-sifat zat berdasarkan wujudnya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk pelajaran kimia, KD 4.2 melakukan pemisahan campuran dengan berbagai cara berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia. Nah, adapun dalam KD 6.2 yaitu mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya dalam mata pelajaran biologi. Tema atau topik yaitu pemisahan campuran. Alasan pemilihan model integrated ini adalah untuk menggabungkan bidang kajian fisika, biologi, dan kimia dalam satu konsep pemisahan campuran baik secara fisika, kimia, dan klasifikasi makhluk hidup yang berukuran mikro, dan pemisahan campuran yang bisa dilakukan secara fisika atau tanpa reaksi kimia, dengan reaksi kimia maupun untuk mengkelompokkan makhluk hidup berukuran mikro. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.